Nampaknya di Sobat Ngarit ini menjadi kontroversi. Papi Tomli PK dengan Aulia Resmi apa kalau nggak salah itu. Aulia Kalimantan. Bukan cewek Kalimantan ya, Aulia Kalimantan. Aulia Kalimantan. Entah keceplosan, entah disengaja, apa tes gelombang mengarahkan Aulia itu masuk PAN mau dibiayai, gitu kan? Dan Sobat Ngarit ikut memilih. Sementara Pak Semar sebelumnya kan ada ungkapan murni seduluran, tidak ada politik, tidak yang lain-lain. Nah, menurut tanggapan Pak Depri pun, Gini Pak, kita ingin melihat satu film utuh. ya ya, Film utuh pada saat PK antara Pak Tomli dengan Aulia Kalimantan. Aulia Kalimantan itu ya. Jadi ini ada dasarnya Pak. Dasar yang disampaikan bahwa Aulia, kamu itu kelahiran tahun berapa? Setelah disampaikan sama Aulia, oh kamu itu siomu ini. Pak Tomli membuka Google. Di situ ada kecenderungan kuat psikologis daripada Aulia di dalam sionya tadi. Itu mempunyai karakter politik yang kuat. Makanya dengan resistensi itu kembali kepada jiwa personality Pak Tomli sebagai kader PAN. Tapi saya melihat sejauh ini itu hanya kelakar awal Pak. Kelakar? Iya, kelakar awal. Kelakar awal itu istilahnya hanya guyonan ya. Ini tidak dikatakan sebagai tanggapan serius, tapi biasa. Wong namanya Sobat Ngarit itu kita itu kadang-kadang kita itu hanya terpleset kulit pisang itu bilangnya kejongor kan itu. Jadi tanggapan kita itu kadang-kadang itu berlebih padahal kita hanya terjatuh dari kulit pisang. Kelakar ini memang menjadikan apa sekarang menjadikan satu bahasan di dalam konteks antara bagaimana keluarga Sobat Ngarit ini ke depannya apabila dibawa ke ranah politik. Hampir mayoritas itu memang menanggapi mayoritas tidak setuju. Jadi menurut Pak D, keluarga besar Sobat Ngarit harus yakin Pak Tomli itu hanya guyon saja dan tidak akan menyeret, apa gimana? Itu tadi, yang tahu persis bahwa itu kalimat itu menjadi guyon kelakar karena diawali dari sionya. Aulia Kalimantan itu mempunyai sio yang kuat berpolitik, berkarakter ke sana. Tidak ada salahnya orang politisi siapapun kalau menemukan kader itu akan melakukan pembinaan. Dan larinya itu kalau memang mereka berhasil sukses melalui jalur itu kemaslahatannya juga untuk masyarakat banyak, asalkan mainstream daripada mentalitas kader partai ini betul-betul berangkat dari bawah. Kalau masuk PAN-nya nggak masalah, mendukung logistiknya nggak masalah, tapi mungkin tanda kutip yang bermasalah itu nanti yang memilih keluarga besar Sobat Ngarit. Yang poin ketiga itu saya lihat itu. Ini tadi lah Pak. Jadi kembali proses pendewasaan diri. Hari ini itu kan belum ada retret. Iya betul. Sobat Ngarit itu kan belum ada retret. Sistemik ini kan juga belum. Karakteristik atau ideologi juga belum. Belum jelas ya. Belum. Anggaplah sepakat nanti tak berpolitik. Ini tahun 2027 itu sudah sebentar lagi. Orang sudah mulai sibuk berpolitik untuk menang di 2029. Kan 2 tahun orang itu bertempurnya itu. Banyak keluarga besar Sobat Ngarit di pusat sampai ke bawah. Banyak orang-orang politik. Nah, keluarga besar Sobat Ngarit ini sebagian kan juga cari viewer, cari suara. Dan kita tahu Partai Amanat Nasional dikenal sebagai partai artis. Partai sosmed. Ya partai sosmed. Maka saya yakin dan Hakul yakin, saya juga dapat bocoran. Mereka pasti mana yang viewernya banyak, gitu kan, di keluarga Sobat Ngarit, itu akan ditawari masuk partai. Lah,
Kalau tidak ada aturan yang jelas, sementara yang bersangkutan sudah dianggap keluarga besar Sobat Ngarit, mungkin bisa terjebak. Menurut jenengan pripun solusinya? Gini Pak, materi-materi yang memang agak berat, ini materi agak berat. Iya. Ini memang harus sedini mungkin untuk dibiasakan, dikomunikasikan. Oh, Khususnya di dalam rumah keluarga besar Sobat Ngarit. mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu maksudnya? Iya, sampai dengan hari ini belum ada rambu-rambu antara boleh dan tidak boleh. Ini klise bahwa mempersiapkan mentalitas kita dalam kemandirian untuk membawa diri kita kepada politik dan untuk membawa diri kita untuk individual. Ini terpisahkan. Kembali terhadap populasi SDM warga kita, proses pengkaderan, proses dikotomi, proses untuk pembekalan apa dalam bentuk retreat atau dalam bentuk apapun, ini kan memang belum. Dan mayoritas keluarga kita itu SDM-nya itu di bawah rata-rata. Untuk menyampaikan ini memang agak berat. Sehingga kalau kelasnya TV itu nontonnya harus di TV One. Ini rada sponsor itu. Bukan kelasnya TVRI. Ini kalau kita ngomong keluarga Sobat Ngarit, ini kelasnya TVRI, Pak. Jadi ini memang menjadikan berat. Dan perlu dicatat Pak, agak berat lagi. 2029 itu hampir dipastikan ketentuan perubahan undang-undang pemilu itu sangat jelas. Iya. Partai itu tidak harus ada kursi, tidak harus lolos rekos itu. Yang tidak. penting berbadan hukumnya. Yang penting mempunyai kelembagaan berbadan hukum berpolitik, mempunyai kader yang dicalonkan, itu udah bisa daftar ke KPU. Jadi kalau ada 10 partai bisa 10 pasang. Iya, calon presiden kan bisa lebih daripada 10. Kan tergantung partai yang ikut. Tergantung partai yang ikut, tergantung daripada pendewasaan daripada warga kita untuk memilih itu. Makanya Pak, pasar yang paling populer 2009 adalah gerombolan masyarakat. Gerombolan masyarakat ini baik masyarakat gerombolan yang berlegalitas maupun yang non legalitas. Artinya kalangan sopir lintas Jawa Sumatera, kalangan sopir lintas antar provinsi, kalangan pedagang sayur, kalangan pedagang pupuk, kalangan pedagang bunga, kalangan ngarit, kalangan pedagang sapi, kalangan apapun, ini berpotensi apabila di situ ada warga yang ngumpul lebih daripada 100, itu lumayan Pak untuk menjadikan sokongan suara. Ya, kalau bayangin itu, hampir semua kandidat kadang-kadang hanya sekedar maaf tadi itu forum komunikasi supir muda itu aja dijadikan alat. Itu yang menurut saya jumlahnya mungkin tak sampai 5.000. Ini Sobat Ngarit yang sudah populer sampai ke luar negeri, mustahil kalau tak jadikan alat. Nah menurut jenengan Pak, sebaiknya Sobat Ngarit itu boleh nggak sih berpolitik ke depan? Kalau saya dikembalikan ke marwahnya. Kita belajar dewasa dari sebuah ormas terbesar di nasional, Muhammadiyah dan NU. Hidrohnya tetap tidak akan pernah berdiri, bahkan tidak pernah akan menyatakan bahwa kedua ormas terbesar ini adalah ormas partai politik. Namun ada beberapa kader yang totalitasnya adalah aktif di partai politik. Artinya gini, kalau organisasi ini ingin besar dan awet, jangan terjebak politik. Betul. Karena NU dengan Muhammadiyah kan tidak ikut-ikutan berpolitik, praktis, maka dia eksis. Sementara ormas-ormas yang terjebak politik mungkin hanya euforia awal dan sesaat yang kemudian tenggelam.